Saya kelas 2B NIM 210830031. Sini saya akan mempresentasikan perspektif gue ke interaksi dari orang pertama. Jelaskan dan identifikasi standar perangkat jaringan yang digunakan saat ini pada teknologi di atas. Jawabannya, nomor 1, topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode yang memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Jadi topologi jaringan ini umumnya akan sering muncul jika ada familiar dan sering berurusan dengan jaringan komputer, baik itu jaringan kabel atau pengertian topologi jaringan komputer. Pada dasarnya topologi jaringan adalah berbeda mode perangkat dan koneksi. Jaringan saling berkaitan satu sama lain dengan logis dan teratur. Topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai konsep dan cara beberapa perangkat komputer dapat saling terhubung untuk berbagi sumber daya. Fungsi utama dari topologi jaringan adalah untuk mengetahui bagaimana beberapa komputer dan host dalam sebuah jaringan berkomunikasi dengan satu sama lain. Struktur dan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dan komputer yang lain pada topologi biasa berupa jaringan kabel maupun nirkabel. Untuk lebih mudahnya, pikirkan jaringan adalah sebuah kota. Topologi adalah peta jalan yang mengatur bagaimana kota tersebut terbentuk dan terhubung. Sama seperti ada banyak cara untuk mengatur dan memelihara sebuah. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatur sebuah jaringan atau sistem. Jenis topologi jaringan. Pada dasarnya ada dua pendekatan topologi jaringan. Itu ada fisik dan logis. Topologi jaringan fisik mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antar node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Topologi jaringan logis cenderung lebih abstrak dan strategis, mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Pada kedua pendekatan tersebut, ada beberapa komponen lagi dalamnya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang jenis-jenis topologi jaringan. Pertama, ada topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Jenis ini menemukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Yang kedua ada topologi logis. Topologi logis adalah metode yang menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi dengan satu sama lain dan suatu jaringan. Ada beberapa jenis topologi logika yang umumnya digunakan untuk mengetahui gerak dan dalam sebuah jaringan. Berikut adalah penjelasan singkat. Pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah semua perangkat yang ada pada jaringan topologi terhubung melalui kabel tunggal yang dikenal dengan nama kabel backbone. Setiap node terhubung ke kabel backbone melalui kabel sambungan maupun secara langsung. Yang kedua adalah topologi ring. Jenis topologi ring sama seperti topologi bus, tapi dengan ujung-ujung yang terhubung. Data mengalir dalam satu loop tunggal yang dikenal sebagai loop yang berujung. Node yang menerima
pesan dari perangkat sebelumnya akan mengirimkan semua data ke node berikutnya. Data mengalir dalam satu arah dan mengalir searah jarum jam. Topologi ring tidak memiliki ujung akhir, dari setiap node terhubung ke node lain dan tidak memiliki titik akhir. Yang ketiga, topologi star. Jenis topologi star adalah susunan jaringan di mana setiap node terhubung ke hub pusat, kabel switch, atau komputer pusat. Topologi ini merupakan salah satu topologi terpopuler. Komputer pusat dikenal sebagai server, dan perangkat peripheral yang terhubung ke server dikenal sebagai klien. Kabel koaksial atau kabel RJ45 digunakan untuk koneksi ini. Yang kedua, ada router. Router adalah salah satu perangkat keras komputer yang akan sering Anda temui saat berurusan dengan jaringan network lokal maupun online di internet. Tugas utama dari router adalah untuk mengatur komunikasi antar jaringan. Router mengambil data paket dari suatu perangkat dan mengarahkannya ke tujuan yang tepat. Umumnya, router akan menggunakan alamat IP untuk mencari semua data dan memastikan bahwa informasi tersebut akan kembali ke perangkat tujuan. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang fitur router, Anda ada di tempat yang tepat. Apa itu router? Singkatnya, router adalah perangkat network switching yang digunakan untuk menentukan rute paket ke jaringan atau perangkat lain yang sesuai. Router mempunyai dua fungsi utama, mengelola lalu lintas antara jaringan dan membagi akses internet ke jaringan yang sama ke beberapa perangkat. Umumnya, router memiliki ukuran dan bentuk kecil yang sangat mirip dengan modem. Alat ini adalah perantara antara modem dan komputer Anda. Nah, salah satu tujuan router adalah untuk mengambil data dan informasi dari modem dan mengirimkannya ke beberapa perangkat yang ada pada jaringan tersebut. Dengan kata lain, Anda dapat menggunakan internet dan mengakses jaringan secara bersama menggunakan koneksi internet yang sama. Router yang umumnya memiliki dua buah network interface ini bisa menghubungkan jaringan yang menggunakan topologi star dan ring. Meskipun mempunyai mekanisme yang mirip dengan switch dan bridge, sebenarnya router juga digunakan untuk menyaring lalu lintas dan golden branch. Fungsi router. Yang pertama, menghubungkan beberapa jaringan ke beberapa perangkat. Yang kedua, transmisi informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang ketiga, menghubungkan atau mengkoneksikan dua jaringan dengan media yang berbeda. Keempat, menghubungkan jaringan lokal ke koneksi DSL untuk keamanan ekstra. Yang kelima, menyimpan router tabel untuk menentukan rute terbaik LAN ke WAN. Dan yang terakhir, membaca sumber dan tujuan alamat IP sebagai logis agar bisa sampai tujuan. Cara kerja routing. Berdasarkan mekanisme proses routing dibagi menjadi dua jenis. Routing langsung atau direct routing dan routing tidak langsung atau indirect routing. Direct routing melakukan transmisi data dari satu alamat IP tanpa adanya host. Sedangkan transmisi
Sedangkan transmisi data indirect routing harus melalui host sebelum sampai ke tujuan. Untuk cara kerja routing sendiri sebenarnya cukup simpel. Golden Friends. Saat Anda membuka browser untuk mengakses internet, komputer Anda mengirimkan paket data untuk membuka informasi yang diminta. Data paket ini akan berjalan dari komputer ke router Anda. Router kemudian mengirimkan paket data tersebut ke modem yang ada di jaringan. Paket data akan mencapai server tujuan melalui internet dan menemukan file yang telah diminta. File tersebut kemudian dikirim ke router dan browser komputer Anda. Jenis router. Pertama ada wireless. Wireless router adalah perangkat yang mempunyai kemampuan wireless secara default. Sebagian besar router ini juga menawarkan port untuk koneksi kabel. Yang kedua ada wired, seperti router kabel. Wired router atau router kabel juga menggunakan kabel Ethernet untuk terhubung ke jaringan yang ada pada modem. Namun, router kabel kemudian menggunakan kabel bisa untuk menghubungkan ke satu atau lebih perangkat ke jaringan tersebut. Ketiga, virtual router. Router virtual atau F-router adalah aplikasi perangkat lunak yang mempunyai fungsi yang sama seperti router perangkat keras standar. F-router ini memungkinkan komputer atau server untuk memiliki kemampuan router lengkap dalam fungsionalitas dan peruntutan paket melalui aplikasi perangkat lunak. Berikutnya ada core router. Berbeda dengan router yang digunakan dalam LAN, rumah atau bisnis kecil, core router digunakan oleh perusahaan dan bisnis yang mengirimkan paket dalam volume. Core router menghubungkan semua perangkat jaringan dan menyediakan beberapa antarmuka komunikasi data cepat. Begini ada router. Sementara core router secara eksklusif mengelola lintas data dan jaringan skala besar. Router berkomunikasi dengan router inti dan jaringan eksternal. Router hidup di tepi jaringan dan menggunakan BGP atau Border Gateway Protocol untuk mengirim data menerima data dari LAN dan WAN luar jaringan. Berikut ada switch. 3. Apa itu switch? Switch adalah jenis komponen perangkat jaringan komputer sekaligus sebagai penghubung hub dalam rangka pembentukan jaringan komputer yang jauh lebih besar. Di samping itu, untuk menjalankan fungsi switch memerlukan bandwidth berukuran besar. Switch bekerja jauh lebih terarah, efisien sekaligus langsung kepada alamat tujuan. Hal ini berlaku baik dalam upaya pertukaran data, pemrosesan, hingga pengiriman. Switch mampu melakukan deteksi terkait tujuan data. Ini memungkinkan adanya pencegahan terjadinya tabrakan ketika data tengah dikirim. Yang pertama ada switch layer 2. Layer 2 beroperasi pada lapisan model open system interconnection. Jenis switch 1 ini bisa meneruskan satu paket data dengan melakukan deteksi match pada alamat tujuan. Switch layer 2 juga bisa mengerjakan fungsi bridge. Fungsi bridge yang dimaksud berkaitan dengan segmen LAN
Hal ini dikarenakan pengiriman paket data tujuan tidak mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Kedua ada switch layer 3. Switch layer 3 dapat dijumpai pada network layer lapisan Open System Interconnection. Variasi switch satu ini bisa digunakan untuk melanjutkan paket data dengan memakai IP address pada perangkat tertentu. Switch satu ini juga kerap kali disebut sebagai switch multi-layer atau switch routing. Fungsi switch yang pertama ada looping avoidance. Looping adalah putaran data yang terjadi pada port switch saja. Switch dapat digunakan untuk mencegah terjadinya saat penerimaan data tidak diketahui tujuannya. Data yang telah diterima kemudian bisa diteruskan ke IP address tujuan dengan cara pemblokan pada salah satu port yang terkoneksi dengan perangkat lain. Yang kedua, meneruskan paket data frame. Itu juga bisa digunakan untuk melakukan penyaringan serta meneruskan data frame ke alamat yang tengah dituju. Ketiga ada address learning. Kunci address learning dari switch maksudnya ialah untuk melakukan pencatatan alamat match antara perangkat jaringan yang tengah koneksi. Ketika switch sedang menerima data, maka akan melakukan pencatatan match address pengiriman serta mempelajari ke arah mana data yang dimaksud hendak dikirim. Ini ada kabel. Ini ada kabel. Kabel membicarakan jaringan pasti akan lepas dengan kabel jaringan. Sebelum ada teknologi Wi-Fi duluan, semua internet tersambung dengan kabel. Kebanyakan kabel yang digunakan jenisnya UTP, unshielded, twisted pair, kabel koaksial, dan fiber optik. Dalam pembelian kabel, untuk mendukung koneksi yang tepat, disarankan menggunakan jenis kabel fiber optik yang bisa mengirimkan data hingga 1 Gbps. Tapi biayanya paling mahal dan instalasinya sulit. Untuk membangun jaringan skala lokal, penggunaan kabel UTP lebih dipilih karena biaya yang lebih murah dan mudah dalam hal maintenance. Nomor 2, buatlah topologi di bawah ini seperti tutorial yang sudah jelaskan. Yang pertama, buat skema jaringan terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk mengatur IP address pada masing-masing router dan client. Untuk kabelnya gunakan kabel cross untuk router dan dengan router, lalu kabel string digunakan untuk menyambungkan router dengan switch dan switch dengan client. Kita lihat device router dengan router dan router dengan switch. Masih merah karena kita belum mengatur routing dan belum memberikan IP address terhadap routing tersebut. Gambarnya seperti ini. Yang kedua, buka router 1, lalu pilih config, kemudian klik pas Ethernet 00 untuk mengkonfigurasi antara router 1 dan router 2. Kemudian berikan IP address dan subnet max, yaitu IP address 192.168.100.1, subnet max 255.255.255.0. Kemudian centang port status menjadi on. Gambarnya seperti ini. 3, lakukan
Jadi lakukan hal yang sama seperti router 1, yaitu kita buka router 2, lalu pilih config, kemudian klik fast Ethernet 0 ke 0, kemudian berikan IP address dan subnet max, yaitu yang pertama IP address 192.168.100.2, subnet max 2.255.255.255.0. Ketika kemudian kita centang port, status menjadi on. Yang keempat, ini hasil jika router 1 dan router 2 sudah dikonfigurasi pada tiap fast Ethernet 0 per 0, tapi masih ada problem pada router dengan switch. Maka dari itu kita buka kembali router 1 dan kita konfigurasikan fast Ethernet 0 per 1. Karena fast Ethernetnya 0 per 1 itu untuk mengkonfigurasikan switch yang akan menyambung terhadap setiap client. Gambarnya seperti ini. Yang keempat, buka router 1, lalu pilih config, kemudian klik fast Ethernet 01. Sama seperti sebelumnya, kita memasukkan IP address dan subnet max, yaitu IP address 192.168.1.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian centang port status menjadi on. Ini gambarnya. Yang kelima, kemudian buka router 2, lalu pilih config, kemudian klik fast Ethernet 01. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan IP address dan subnet max, yaitu IP address 192.168.2.1, subnet max 255.255.255.0, lalu centang port status. Ini. Yang keenam, jika sudah dikonfigurasikan pada fast 01 dan tidak ada trouble, maka hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Seperti ini. Kemudian isi pada setiap client pada router 1. Pertama, client 1 IP address sama dengan 192.168.1.2 dan subnet max-nya 255.255.255.0. gateway sama dengan 192.168.1.1. Yang kedua, client 2 IP address 192.168.1.3, subnet max-nya 255 sama, gateway-nya 192 sama seperti di atas. Untuk client 3-nya IP address 192.168.1.4. Untuk subnet max-nya sama, untuk gateway sama. Untuk gambarnya seperti ini. Bagian 8, kemudian isi pada setiap client pada router 2. Client 4 IP address 192.168.2.2, untuk subnet max-nya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.2.1. Untuk client 5-nya IP address-nya 192.168.2.3. Untuk subnet max-nya sama, gateway-nya juga sama. Untuk client 6 IP address-nya terakhirnya 2.4, subnet max-nya sama, gateway-nya juga sama.
Gambarnya seperti ini. Berikutnya, sebelum di ping antar klien 1 dengan klien 4, kita buka terlebih dahulu router 1, lalu pilih RIP routing. RIP singkat dan routing information protokol, lalu masukkan network IP address-nya, yaitu 192.168.1.0.1 dan 192.168.1.1. Seperti ini. Yang ke-10, lalu buka router 2 sama seperti sebelumnya, pilih RIP routing, kemudian kita masukkan network IP address-nya, yaitu seperti ini, 192.168.1.0.2 dan 192.168.2.1. Jika sudah ping sejalur antara klien 1 ke klien 2 dengan ping 192.168.1.1.3. Gambarnya seperti ini. Jika ping sejalur sudah sukses, replay. Kemudian kita coba untuk ping menyeberang antara klien 1 ke klien 4 dengan ping 192.168.2.2. Nomor 3. Jelaskan dan buktikan sistem cara kerja router dan switch sesuai gambar tugas topologi di atas. Router pada umumnya adalah sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Namun router berbeda dengan switch, karena switch hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan membentuk LAN, Local Area Network. Sedangkan router yang digunakan untuk menghubungkan antara satu LAN dengan LAN yang lainnya. Nomor 4. Jelaskan dan buktikan PC yang terhubung dengan router. Dua buah network yang terhubung pada sebuah router, network yang berbeda pada sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router mempunyai alamat 192.168.1.0, serta pada network yang sebelah kanan yang terhubung ke port 2 router mempunyai alamat 192.155.2.0. Komputer A mengirim sebuah data kepada komputer C. Router tidak akan meneruskan data tersebut kepada jaringan lain. Begitu juga apabila ketika komputer F mengirim sebuah data kepada komputer E, router tidak akan meneruskan paket data tersebut kepada network yang lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan sebuah data kepada komputer B, router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Nomor 5. Jelaskan dan buktikan PC yang terhubung dengan switch. Pertama, ada IP address 192.168.1.0.2. Yang kedua, ada subnet max 255.255.255.0. Kemudian centang biru pada status on. 4. Hasil jika router 1 dan router 2 sudah dikonfigurasi pada setiap fast Ethernet 0, tapi masih ada problem pada router dengan switch, maka dari itu kita buka kembali router 1. Router 1 kita konfigurasi fast Ethernet 01 karena fast Ethernet 01 itu untuk mengkonfigurasi switch yang akan menyambung terhadap setiap klien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.